teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, di sini aku mau ngejelasin dulu nih. Ini di sini ada gambar dari siklus nitrogen, yang dimana ada nitrogen N2 di udara atau yang ada di atmosfer. Ini ketika dia jatuh bersamaan dengan air hujan, lalu akan menyerap ke dalam tanah dan akan berada di dalam tanah, yang dimana nitrogen tersebut tidak dapat langsung digunakan oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang bisa menggunakan nitrogen tersebut, yaitu tumbuhan yang disimbiosiskan oleh bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nah, nitrogen yang belum diserap oleh tumbuhan yang memiliki bintil akar atau yang telah disimbiosiskan oleh bakteri Rhizobium ini akan dibentuk oleh bakteri Rhizobium menjadi amonium, atau ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Kemudian ketika sudah dibentuk menjadi amonium, akan diubah lagi oleh bakteri yang namanya itu Nitrosomonas dan akan dibentuk menjadi nitrit dan juga nitrat. Nah, nitrat merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua jenis tumbuhan. Nitrat tersebut dapat diserap oleh semua tumbuhan untuk berfotosintesis. Ketika nitrat tersebut sudah diambil atau diserap oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, lalu tumbuhan itu mati dan dimakan oleh hewan, dan hewan itu mati menjadi bangkai, maka akan diuraikan menjadi oleh dekomposer, baik itu oleh fungi maupun oleh bakteri. Kemudian akan lagi diubah menjadi amonium atau yang disebut dengan amonifikasi, dan akan lagi melalui proses nitrifikasi dan akan lagi membentuk nitrit dan juga nitrat. Nah, nitrat yang belum diserap oleh tumbuhan yang tadi, nah akan menjadi nitrogen bebas oleh bakteri dinitrifikasi. Kemudian nitrogen bebas tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, lalu siklusnya ini bisa diulang lagi teman-teman. Nah, itu merupakan gambaran dari siklus nitrogen. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materinya biar teman-teman semakin paham. Nah, halo teman-teman semuanya, di sini aku Peli Marlina yang akan menyampaikan mengenai proses dari siklus nitrogen. Jadi, apa sih siklus nitrogen? Siklus nitrogen adalah proses biogeokimia yang kompleks dan penting untuk kehidupan di bumi. Siklus ini menggambarkan transformasi nitrogen melalui berbagai bentuk kimiawi di alam, dan siklus ini serangkaian proses di mana nitrogen diubah menjadi kimiawi. Ini adalah siklus yang penting semua kehidupan di bumi bergantung kepadanya. Ini adalah beberapa tahapan utamanya. Nah, teman-teman, tentunya ada tahapan fikasi nitrogen, yang dimana adanya nitrogen atmosfer N2 sebagian besar tidak reaktif dan tidak dapat langsung digunakan oleh sebagian organisme. Nah, fikasi ini proses di mana N2 diubah menjadi amonia NH3, bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman, di mana ada fikasi biologis. Beberapa mikroorganisme terutama bakteri Rhizobium yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosa dan bakteri tanah bebas Azotobacter memiliki enzim nitrogenes yang mampu mereduksi N2 menjadi NH3. Dan untuk selanjutnya ada fikasi atmosferik, di mana energi tinggi dari petir yang dapat memecah molekul N2 menyebabkan bereaksinya dengan oksigen membentuk nitrogen NOx. Senyawa ini larut dalam air hujan mencapai tanah dan membentuk atau dalam bentuk nitrat ya, N3-. Dan ada fikasi industri, di mana proses Haber-Bosch digunakan untuk menghasilkan amonia, bisa digunakan dalam produksi pupuk. Nah, proses Haber-Bosch ini di mana ini tuh merupakan proses pertama kimiawi industri yang dengan melakukan tekanan tinggi dalam reaksi kimiawi. Halo, perkenalkan nama saya Lipi Rizky Anugraha. Saya di sini akan menyampaikan materi proses utama dalam siklus nitrogen lanjutan dari Peli Marlina. 1. Amonifikasi, penguraian bahan organik yang mengandung nitrogen, misalnya protein dan asam nukleat, dari organisme mati dan limbah, oleh mikroorganisme atau bakteri dan fungsi menjadi amonia, NH3 atau ion amonium NH4+. Ilustrasi dekomposisi bahan organik dan pelepasan amonia. 2. Nitrifikasi, proses oksidasi amonia NH3 atau ion amonium NH4+ menjadi nitrit
2-min oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus. Kemudian nitrit NO2-min dioksidasi lebih lanjut menjadi nitrat NO3-min oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat NO3-min adalah bentuk nitrogen utama yang dapat diserap oleh sebagian besar tumbuhan. 3. Asimilasi. Penyerapan nitrogen dalam bentuk nitrat NO3-min dalam amonium NH4+ oleh tumbuhan melalui akarnya. Nitrogen ini kemudian digunakan untuk sintetis biomolekul organik seperti protein dan asam nukleat. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Ilustrasi penyerapan nitrat dan amonium oleh akar tanaman. 4. Denitrifikasi. Proses reduksi nitrat NO3-min menjadi gas nitrogen N2 atau nitrogen oksida N2O oleh bakteri denitrifikasi anaerob. Misalnya Pseudomonas terjadi di kondisi anaerobik atau miskin oksigen seperti tanah yang tergenang air. Mengembalikan nitrogen ke atmosfer melengkapi siklus. Ilustrasi denitrifikasi di lingkungan anaerobik. Yang pertama ada dampak positif, yaitu ketersediaan karbon bagi kehidupan. Karbon adalah elemen kunci dalam pembentukan molekul organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nikilat yang penting untuk struktur, fungsi, dan pertumbuhan. Yang kedua ada organisme, yaitu regulasi suhu bumi, konsentrasi karbon dioksida CO2 di atmosfer berperan penting dalam efek rumah kaca yang menjadi suhu bumi. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi akan jauh lebih dingin. Dan yang terakhir ada fotosintesis, yaitu dengan ini tumbuhan alga mengambil CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Proses ini bisa menyediakan energi bagi semua ekosistem. Dampak negatif. Pemanasan global, peningkatan CO2 menyebabkan perubahan iklim. Kedua, asamifikasi laut, penyerap CO2 merusak kehidupan laut. Gangguan ekosistem, perubahan iklim mengancam habitat dan keanekaragaman hayati. Cara penanggulangan. Kelola lahan berkelanjutan, jaga vegetasi, kendalikan alih fungsi lahan, terapkan pertanian ramah lingkungan. Konservasi air terintegrasi, gunakan air efisien, lindungi resapan air, cegah polusi. Mitigasi iklim, kurangi emisi rumah kaca, beradaptasi dengan perubahan iklim. Restorasi ekosistem, pulihkan lahan basah dan daerah aliran sungai. Edukasi masyarakat mendorong perilaku tanggung jawab. Intinya, kelola lahan dan air yang bijak, kurangi dampak perubahan iklim, pulihkan ekosistem yang rusak, tingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan siklus air dan biokimia.